Cirebon, sebuah kota pesisir di utara Pulau Jawa, menyimpan jejak sejarah yang panjang. Di balik geliat modernisasi, kota ini masih teguh menjaga warisan budayanya. Cirebon bukan sekedar persinggahan, tetapi cerminan dari perpaduan budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Islam yang melebur dalam harmoni. 3 situs cagar budaya utama menjadi saksi bisu sejarah peradaban Cirebon, yakni Gua Sunyaragi, Keraton Kesepuhan, dan Masjid Merah Panjungan. Ketiganya bukan hanya bangunan tua, melainkan warisan hidup yang terus dirawat, dijaga, dan dikelola demi generasi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Melisa Hayati Putri dengan NIM 24821301101. Saya Sofi Latifah dengan NIM 24821300097. Saya Melisa Hayati dengan NIM 24821300098. Kami di sini akan mempersembahkan video dokumenter yang berjudul Jejak Warisan Cirebon. Dalam video dokumenter ini, kami akan mengajak Anda untuk menyusuri 3 situs cagar budaya yang menjadi kebanggaan kota Cirebon, yaitu Gua Sunyaragi, Keraton Kesepuhan, dan Masjid Abangan. Melalui video ini, mari kita bersama-sama untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai nilai sejarah yang ada di Cirebon dan cagar budaya yang ada di Cirebon. Serta mari kita juga ikut melestarikan dan menjaga warisan leluhur yang ada di Cirebon. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kota Cirebon tersembunyi sebuah tempat yang unik dan penuh nilai sejarah, Gua Sunyaragi. Gua ini dibangun pada tahun 1703 yang didirikan oleh Pangeran Karangrangan. Ia adalah salah satu keturunan Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon, dan membangun gua tersebut sebagai tempat meditasi, pelatihan, dan persiapan strategi perang. Kata Sunyaragi berasal dari 2 kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu sunya yang berarti sepi atau sunyi, dan ragi yang berarti raga atau tubuh. Jadi, tempat ini dirancang sebagai lokasi menyepi untuk membersihkan jiwa dan memperkuat spiritualitas. Bangunannya sendiri berbentuk seperti tumbukan batu karang, dengan lorong-lorong, kamar rahasia, dan panggung pertunjukan. Ada pula kolam dan taman yang dulunya digunakan sebagai tempat penyucian diri. Selain fungsinya sebagai tempat bertapa, Gua Sunyaragi juga merupakan bagian dari strategi pertahanan kerajaan karena tersembunyi dan sulit dijangkau. Kini, Gua Sunyaragi tidak hanya menjadi situs wisata sejarah, tapi juga pusat kegiatan budaya dan edukasi, sekaligus simbol kejayaan masa lalu yang terus dijaga hingga hari ini. Saya di sini akan melakukan wawancara dengan salah satu dokter yang ada di Sunyaragi dengan Bapak siapa? Pak Puja Juhaidi. Pak Budi. Pak Puja. Pak Puja. Pak Puja Juhaidi. Pak Puja Juhaidi. Dipanggilnya siapa Pak? Pak Puja. Pak Puja. Oke Pak, kita mau ada wawancara sedikit gitu tentang Gua Sunyaragi di sini. Bagaimana sih cara pengelolaan Gua Sunyaragi ini sudah berapa tahun gitu? Oke. Jelasin ya. Iya Pak. Jadi kalau pengelolaan mulai resmi ya, itu 2010-an. Ya, namanya dulu kan kita belum dikelola apa. Iya. Jadi orang-orang belum tahu, terus belum tahu juga. Pas misalnya bikin kampung budaya Sunyaragi yang ada tulisan Gua Sunyaragi itu ya. Iya, iya. Itu 1990. Udah lama. Akhirnya pas itu buka buat umum. Silakan tuh yang mau berwisata atau mau yang puas ini silakan dari mana aja. Nah, itu awalnya itu ya. Iya. Nah, akhirnya mulai dikelola mulai ada kegiatannya itu 2010-an. Yang mulai tertib. Nah, itu
itu 2010-an itu orangnya baru belum banyak ya. Iya, Masih baru 3 orang. berkembang. Ya paling 10 orangan kurang lebih lah. Nah itu akhirnya 2013 ya, 14 ya, itu berkembang banget pesat. Kenapa? Yang megangnya itu anak muda. Oh, iya. Itu menantunya Pak Sultannya masuk disuruh sini. Yang akan yang namanya muda, akhirnya dia diurus karena dia pintar juga duluan, ada kayak alat-alat yang canggih kayak perang HP atau gimana. Akhirnya dia bikin apa IG, bikin apa konten kayak bikin acara kayak pegelaran gitu. Nah itu akhirnya 2014 sampai 2020 wah dapat pertandingannya. Cuma itu dipukulnya pas 2021 COVID. Kan Jadi sepi ya? Sepi 2 tahun lebih kita nggak ada kunjungan 0%. Jadi nggak ada yang masuk cuma total. Nah akhirnya gini manajemen. Selanjutnya nggak mau ngurus lagi karena masuk anaknya sendiri ke lagi. Jadi urut lah intinya. Jadi nggak mau urut dari dia tinggal. Di tahap tahun Ya. itu ada masalah atau tantangannya nggak Pak? Nggak ada masalah. Itu tantangannya kemarin COVID ya. Iya, COVID. Tapi kalau masalah itu nggak ada tantangan. Ada lancar-lancar. Lancar aja dan malah tuh kita ada wahananya juga. Oh. Di 2017 itu. Ya, Sekarang udah nggak ada? Ya, karena kan COVID. Iya. Jadi hari dibongkarin lagi. Oh, iya. Itu kerjasama kan punya kita. Itu ada berapa ya? Ada sepeda gantung, ayunan, balon udara, flying fox, kursi gantung, sama parasit. Ramai banget ya. Iya. Selanjutnya, Keraton Kesepuhan. Keraton Kesepuhan adalah istana tertua dan terbesar di Cirebon. Didirikan pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Muhammad Arifin II, keturunan dari Sunan Gunung Jati. Keraton ini menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon hingga masa kolonial. Nama Kesepuhan berasal dari kata sepuh yang berarti tua atau dituakan, karena keraton ini merupakan yang paling awal dan berpengaruh dibandingkan keraton lainnya di Cirebon. Dari segi arsitektur, Keraton Kesepuhan mencerminkan perpaduan budaya Islam, Hindu, Jawa, dan Tionghoa. Di dalamnya terdapat bangunan-bangunan penting seperti museum, pendopo, dan kereta Singabarong, kereta kebesaran Sultan yang dihiasi dengan simbol-simbol kekuasaan. Keraton ini juga menjadi pusat tradisi, adat, dan keagamaan yang masih berlangsung hingga sekarang. Prosesi seperti grebek Syawal dan ritual panjang jimat menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya tetap hidup. Seiring dengan pelestarian situs sejarah ini, Keraton Kesepuhan bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga mencerminan kebijaksanaan leluhur yang tetap relevan untuk generasi masa kini. Yang terakhir adalah Masjid Abangan. Masjid Abangan adalah salah satu masjid tua di wilayah Cirebon yang dibangun sekitar abad ke-17. Masjid ini tidak mencolok dari luar, tapi menyimpan sejarah panjang dan nilai budaya yang kuat. Bangunannya terbuat dari bata merah tanpa semen dan menggunakan kayu jati sebagai tiang penyangga utama. Gaya arsitekturnya kental dengan nuansa Jawa, tidak menggunakan kubah, dan lebih menyerupai bangunan joglo. Masjid ini lahir dari semangat dakwah Islam yang dijalankan secara halus dan damai oleh para wali dan penyebar agama, termasuk Sunan Kalijaga. Sebutan Abangan merujuk pada masyarakat Islam yang masih menjaga tradisi dan budaya lokal dalam praktik keagamaannya. Dulu, masjid ini menjadi pusat kegiatan masyarakat, tempat salat, mengaji, diskusi, bahkan tempat warga berkumpul untuk menyelesaikan persoalan bersama. Hingga kini, Masjid Abangan tetap berdiri kokoh dan terus digunakan oleh warga sekitar. Ia menjadi simbol kesederhanaan yang syarat makna, sekaligus bukti bahwa Islam di tanah Jawa tumbuh berdampingan dengan budaya lokal secara harmonis.